Nah, baperan orangnya, ya kan dia menggebu-gebu, tapi begitu ada tantangan, katakanlah nggak disetujui, Sedikit aja nah udah. sedikit aja dia langsung menarik diri toh. Jadi nanti tolong admin kalau ada yang komen-komen Tim kita lebih ke dicatat. tim sih, Nang. Oh, lebih ke Tim. tim ya. Iya, gitu loh. Gen Z ini Gen Z ini, Nang. membuat mata pencahariannya Bisa di jadi, Nang. online banyak kok yang Joget-joget TikTok, Nang, pakai pakaian kayak gitu. Nah, Banyak loh, Kak. Kan Gen Z itu kan katanya orangnya gampang baper, terus gampang patah semangat gitu kan. Jadi kalau misalnya kita punya ide yang kreatif banget nih, misalnya untuk kemajuan seksi apa misalnya gitu kan, Naposo, iya, Naposo misalnya. Terus kita ke angkat ini ke pelayan-pelayan gereja, justru kayak di underestimate, ini kita langsung baper dan ngedown sendiri gitu, Nang. Biasanya sih kayak gitu ya, Kak, kalau Gen Z ini. nah kalau sekarang ini tentu ini masukan dan dorongan bagi Gen Z itu sendiri. Nah di sisi lain dia punya keunggulan, lebih kreatif, lebih menguasai teknologi. Tetapi di sisi lain dia punya kelemahan. Nah baperan orangnya, ya kan dia menggebu-gebu, tapi begitu ada tantangan, katakanlah nggak disetujui, sedikit aja dia langsung menarik diri toh, menarik diri, menjauh. Dia enggak hanya menarik diri sesaat doang, enggak. Dia langsung menjauh. Bisa berbulan-bulan. Nah betul, kita nggak diterima nih, langsung seperti itu kan merasa ditolak gitu. Jadi ini saran juga ya untuk kawan-kawan yang merasa diri sebagai Gen Z di luar sana, tolong ya ketika menghadapi benturan, sekali lagi ketika menghadapi benturan, jangan langsung tarik dirimu dari komunitas pelayanan. Tetap bersemangat, tetap bangun dan lakukan cara apapun asal sopan ya dan tentu beretika ya. Kalau soal etika Gen Z ini Nang nggak ragukan. Lakukan maksudnya bagaimana supaya keinginan hatimu selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kita pasti dukung. Ya satu dua kan nggak mungkin sebuah keputusan itu 100% diterima toh. Ya kan, tapi kan ada istilah voting kalau lebih banyak yang mendukung kenapa enggak gitu ya kawan-kawan. Generasi Gen Z di luar sana tetap semangat ya. Jangan kalaupun baper jangan terlalu lama dan menarik diri terlalu jauh dari persekutuan gereja. Kira-kira gitu, Riz. Oke, silakan Risa. Kita langsung pertanyaan selanjutnya. Dari yang Inang sampaikan itu maksud enggak sih? Maksud Bisa sih, Nang. diterima ya. Iya. Maksudnya jangan sungkan, kurang maksud lo Nang, kurang mengerti lo Nang. Karena dalam hal ini pun Inang jujur kita sama-sama belajar ya. Inang menyesuaikan dengan apa yang kalian mau. Karena kita udah beda generasi Kak. Iya. Kalau kita Iya. berdua nyambung sih, Nang. Kalau teman-teman di rumah nggak nyambung, Boleh komen. Iya, di komen bawah. ya kawan-kawan. Thank you. Komen boleh kita bahas untuk episode selanjutnya. Bisa nggak Oke, gitu? Bisa. Nah. Soalnya PR yang kemarin Inang dikasih di episode pertama aja belum kita Belum Bisa ya. kita selip-selipin pertanyaan-pertanyaan Iya, teman-teman. Jadi nanti tolong admin kalau ada yang komen-komen Tim kita lebih ke tim sih, Nang. Oh, lebih ke tim ya. admin. Tolong tim ya. Tolong ya Min, admin tolong ya Min. Ketika ada komen yang isinya mengandung pertanyaan yang perlu didiskusikan, boleh next episodenya kita bahas ya supaya lebih menarik. Dan masukkan juga gimana caranya lebih menarik dan tema yang lebih aktual untuk kita bahas bersama-sama sesuai dengan kebutuhan Gen Z ya. Remaja Naposo kita masuk kategori Gen Z semua Gen ya. Z, kebanyakan Gen Z. Kebanyakan ada yang ya. Ada satu 1-2 dua lah itu ya. milenial ya. Yang tinggal tunggu jodoh lah itu ya. Buat abang kakak. Iya. Mudah-mudahan disegerakan. Semoga Iya. disegerakan. Mungkin kita masuk lebih dalam tentang soal persoalan tentang Gen Z. Jadi mungkin yang aku baca-baca juga, Gen Z ini orangnya tuh cenderung mencari identitas di luar hal keagamaan gitu loh. Iya. Ya kadang banyak banget yang kayak gitu yang mencari kesenangannya tuh justru di tempat-tempat yang di luar dari agama gitu. Benar. Nah gimana sih untuk kita mungkin kita punya teman-teman yang seperti itu, gimana cara kita untuk bisa menarik teman-teman kita yang mungkin udah masuk dan cemplung dan basah gitu di dalam hal tersebut. Ngajaknya tuh. Jadi yang pertama, selama hobi yang dilakukan itu positif, menurut Inang gak ada masalah ya. Nah persoalannya, dia jatuh ke dalam hobi yang dalam tanda kutip justru menghancurkan masa depannya sendiri. Contohnya apa coba? Judi online. Ini masuk nggak sih jadi adakah
Gen Z ini masuk ke dalam judi online, masuk nggak itu? Pasti ada. Pasti ada. Pasti Nah. Tapi ada. mungkin bukan hobi, Nang. Mungkin itu jadi sebuah kebiasaan Iya, ya, Kak. kebiasaan. Iya, Entah kebiasaan. mata pencaharian pun bisa Iya, jadi, bisa Nang. jadi itu justru mata pencarian Iya, utama bisa iya bisa bisa aja. jadi. Karena nggak Soalnya sedikit Nang yang justru pakai uang utamanya iya, gitu loh. Gen Z iya. ini Gen Z ini, Nang. membuat mata Bisa pencahariannya jadi, di Bisa jadi, Nang. online. bisa jadi sih, Nang. Kalau menurut aku itu udah masuk ke ranah sosial gitu loh. Iya benar. Maksudnya sudah jadi kayak ya Rahasia umum. mm-mm. Dan itu jadi terbiasa aja gitu loh, Nang. Bukan ya, kayak hal bukan ya hal itu yang hal memalukan iya lagi gitu iya loh. sebenarnya itu hal tabu sih. Iya, Cuman kayak cuma ya jadi Laki-laki perempuan terbiasa. nggak yang lakukan itu? kalau menurutku sih Nggak menutup kayak kemungkinan Kemungkinan perempuan ya. juga, Nang. Kalau oke, judi online. Karena ini kita berbicara teknologi ya. Poya-poya bisa jadi. Bisa kayak jadi. belanja online, seperti Konsumtif, kayak terlalu konsumtif. nggak terkontrol, masuk ya. Iya. Kayak apa minum-minuman keras kayak narkoba. Persekutuannya dan teman-temannya di lingkaran Komunitas, iya. komunitas. Nah, jadi kan mereka maksudnya membuat komunitas ini yang memang kita sendiri susah menjangkau itu loh. Sepertinya mereka susun rapat serapi mungkin komunitas ini sehingga memang sulit menjangkau. Nah, ke hal yang seperti ini sepertinya kita butuh bekerja keras. Sekali lagi, selama hobinya dan kesenangan itu hal-hal yang positif, katakanlah pengembangan bakatnya, dia mencari kerja sampingan dengan contohnya apa, membuat konten-konten kreator. Menurut Inang itu justru perlu dikembangkan dan didorong. Nah, tapi yang di sisi lain yang tadi, yang negatif ini, yang kita perlu bekerja keras. Nah, ini Inang mungkin perlu butuh bantuan kawan-kawan remaja Naposo ya, karena ini melibatkan teknologi dan media sosial dan yang mungkin mereka akan menutup rapat komunitasnya ini. Gimana cara kita untuk mampu menjangkau itu coba? Berarti harus ada kan? Artinya laporan kayak Risa nih punya teman dekat. Kalian dekat loh, tapi beda karakter dan sifat. Risa masih mau ya bergabung ke komunitas gereja. Itu temanmu, tapi Risa tahu sendiri kalau dia punya komunitas yang memang negatif dan makin lama makin menghancurkan masa depannya. Nah, pertanyaannya, nah, apakah Risa mau melaporkan ini ke maksudnya orang yang berkompeten? Contohnya boleh pihak gereja supaya dilakukan pendekatan atau mungkin orang-orang tertentu yang bisa menjangkau dan menariknya. Berani enggak? Kalau bilang berani, berani Nang sebenarnya. Cuma Oh, aku eh, aku tuh takut banget untuk ngebongkar sesuatu yang menurut aku tuh bukan privasi. Ranah kamu. ranah aku. Jadi Nah, mungkin akan aku ceritakan tapi aku tidak menyebutkan. Jadi anonim menyebutkan ya, ya, anonim. tidak menyebutkan dan kalaupun denger itu tolong jangan ngomong itu aku gitu loh. Iya, betul. Itu harus menjadi privasi memang kayak Inang kan ada kode etik pelayanan. Tentu kalau ada beberapa jemaat yang dengan sukarela terbuka membicarakan tekanan hidupnya bahkan rahasia serahasia hidupnya termasuk itu bagian aibnya kita pasti rahasia karena persoalannya karena kita nggak terjun langsung ya. Ini kan komunitas kalian nih adik-adik remaja dan Naposo Pulo. Jadi saran dan pesan Inang dimanapun kalian adik-adikku berada, ketika menemukan temanmu yang mungkin dalam tanda kutip katakanlah dia sudah terjerumus ya ke hobi yang tidak baik tadi, yang negatif, tolong kita bekerja sama ya. Boleh disampaikan ke beberapa pelayan gereja yang menurutmu dapat dan bisa dipercaya, atau boleh disampaikan kepada beberapa orang yang menurutmu dekat dan bisa menjangkaunya untuk menolongnya keluar dari situ. Ini jadi sekali lagi tetap harus ada kolaborasi antara pihak gereja, pelayannya dan generasi itu sendiri ya. Karena kita kan nggak tahu di mana tempat ngumpulnya, di mana seperti apa yang dilakukan, model-modelnya karena kita nggak terlalu menguasai. Jadi kalau informasinya akurat, jelas, kita pasti jangkau dengan menyentuhnya secara langsung, gitu ya. Yang Tugas penting kita berani. tugas kita hanya sebatas menyampaikan atau kita harus ikut sampai gereja yang tanda kutip menyentuhnya tadi itu Nang? Iya dong. Tugas kita sebagai Iya, teman. jangan tanggung. Emang contoh nih, ada Berat juga teman ya. Risa, ya. ada teman Risa, kamu cerita ke Inang, kan bisa aja Inang diam toh? Bisa. Kau bisa rasa nggak kalau Inang diam? Nah, bisa dong. Nah,
yang kusampaikan kemarin gimana Nang progresnya? Bisa toh? Bisa. Jadi nggak hanya sebatas yang penting sampai udah tanggung jawab udah selesai. Tetap aja diperhatikan ya. Gitu tetap diingatkan Nang, yang kusampaikan kemarin udah ada progres belum Nang? Oh iya, tunggu waktu yang tepat. Bisa aja kan Inang jawab seperti itu. Bisa ya, sekalipun berat. Tapi itu kan kawan-kawan demi generasimu juga. Iya, Demi menyelamatkan iya, generasi. Nah, Agak berat ya tugas iya. kita ini. nah, Benar. iya. Itu untuk semua kawan-kawan remaja Naposo ya. Ya, Kan itu kan tadi kalau seandainya dia sudah terjatuh nih Nang. ya. Kalau misalnya nih kan Gen Z itu kan kreatif banget tadi yang seperti kata Inang itu Mm-mm. orang yang kreatif, inovatif dan punya pemikiran-pemikiran yang mind blowing gitu Iya. kan istilahnya. Nah, gimana sih Nang kita tetap misalnya aku mau buat konten, gimana aku tetap menjaga kekristenan aku itu sendiri gitu loh. Biar nggak apa sih? Kalau aku pengen nyari viral aku bisa aja membuatnya yang viral-viral sekarang aja gitu Nang, tapi gimana caranya anak muda generasi Gen Z sekarang itu bisa tetap melancarkan hobi mereka, berpikir kreatif dan inovatif, tapi tetap sesuai dengan Menjaga aturan nilai-nilai. Iya, iya betul. Ya, itu sangat baik ya, kepada kawan-kawan remaja dan Naposo yang ada di luar sana, bangun dan kembangkanlah, bakatmu sesuai dengan kreativitasmu masing-masing. Hanya tetap jaga nilai-nilai dirimu sebagai seorang Kristen dan seorang yang percaya kepada Tuhan. Contohnya nih, berpakaian ya harus pantas ya, jagalah pakaiannya, sopan lah ya, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu terlihat auratnya contoh. Ketika menyampaikan sesuatu kata-kata, jaga juga nilainya harus beretika dong. Jangan supaya viral nih, katakan dengan Oh ya, apa penyampaiannya. iya penyampaian yang nggak sopan atau yang banyak kok yang joget-joget TikTok Nang, pakai pakaian kayak gitu. Nah, Banyak loh Kak. Iya. boleh kok. Inang Bener, mengizinkan bener. joget-joget TikTok tapi Benar. jaga ini maksudnya pakaiannya. Lihat juga tempatnya di mana. Kayaknya kalau joget-joget TikTok yang biasa-biasa kayak nge-shoot gereja, kayaknya masih enak dilihat, masih pantas. Tapi kalau jogetnya udah sampai kayak udah goyang pinggul ya, Iya. mungkin kalau itu di kafe atau di tempat terbuka, tempat Pantai. umum, pantas lah. Tapi kalau di depan gereja ya jangan ya. Artinya lihatlah tempatnya gitu ya. Jangan pula batasi dirimu semua ya ini untuk berlaku untuk adik-adikku remaja Naposo Bulu. Jangan menganggap ketika kita terlalu tertutup, membatasi gaya bicara kita, lantas kita sulit untuk viral, FYP. Enggak juga. Banyak kok yang sopan-sopan, terkenal, anak-anak muda lagi. Tapi Gen Z itu pasti cenderung fokusnya ke FYP, viral dan lain Benar, sebagainya itu Nang. benar. Lebih ke angka ya. Lebih ke Iya, angka daripada benar. kualitasnya. Benar. Tapi banyak kok yang berkualitas Inang selalu perhatiin. Yang berkualitas tapi FYP banyak kok. Ya, mudah-mudahan Gitu. kita jadi salah satunya. Nah, ya Inang harapannya seperti Semoga itu. Semangat. Kita bermanfaat ya. Iya. Tapi kamu tambahin velocity. Bisa dimasukin. Dan yang perlu itu ya, masukan untuk Inang konsisten ya. Jadi jangan karena mudah ciut lah. Itulah ya sebutan untuk ini ya, baperan itu mudah ciut. Jadi jangan sekali nggak FYP, udah males. Nah, jangan juga seperti itu. Ini Harus kayaknya udah mau kayak gitu ya? Iya. banyak kok Inang lihat ya, Enggak ya. berpenghasilan Nggak dari media sosial umur 20 tahun udah jadi Iya. pengusaha kaya. Banyak penghasilan, banyak kok Dek. Ayo kembangkan kreativitasmu. Apa yang ada di dalam dirimu, explore. Tapi tetap ya, ada batasan-batasan tertentu yang perlu kita jaga. Sampaikanlah itu dengan sesadar-sadar mungkin. Jangan mabok. Mabok. Iya, iya. Mabok. Gak boleh Risa. Gak boleh Kak. Gak boleh Risa. Oke Inang, aku tuh ada pertanyaan Inang. Kalau mungkin gak sih untuk anak muda tuh memiliki identitas yang kuat dalam bakat dan minatnya, sekaligus memiliki iman Kristen yang kokoh dan relevan di kehidupan sehari-hari? Nang? Sangat memungkinkan. Sangat. Tapi relate gak sih Nang sama Gen Z? Tapi dengan maksudnya dengan Gonjangan kehidupan. Gonjangan kehidupan werewolf kehidupan Iya. Gen Z ini Nang. Tetap relate. Krisis Tetap. identitas lagi Nang. Krisis identitas, kekhawatiran hidup Sebenarnya sih 20-an ke harusnya atas. secara logika harusnya iya sih Nang. Cuman, Sebetulnya relate. Kenapa kalian menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak relate?
Karena lebih banyak yang aneh-aneh di luar sana Iya. daripada yang lurus. Katakanlah perbandingannya 1 dibanding 100. Sekarang pilih yang mana? Mau di posisi yang satu, tapi dia maksudnya berkualitas dan menjaga norma-norma yang ada. Norma susila, kemasyarakatan, sosial, keagamaan dia jaga seutuhnya. Daripada yang 100 tapi ya Iya. Yang penting gitulah. tenar, yang penting Nah, Tapi asal ada temennya nggak apa-apa kan? ya pilih enggak juga mana? dong Kak, enggak boleh. Pilih Oke, mana oke. coba? Oke. Pilih mana? Jadi ini harus Inang hubungkan sedikit dengan firman Tuhan ya. Iya. Kalian ingat gak ketika Yesus mengatakan, kamulah garam dunia ini. Ingat gak? Iya kan? Jadilah garam dunia. Iya. Nah, coba Inang tanya, ketika Risa memasak daging 1 kilo, berapa banyak Risa membubuhkan garam ke masakan itu? Pertama 2 sendok kan. Hmm. 1 kilo 2 sendok, terus kalau belum asin nambah lagi. Iya. Nah, Sesuai Sesuai kebutuhan. kebutuhan. Gak mungkin kan sama 1 Iya. kilo daging 1 kilo garam. Iya. Apa Gak yang mungkin. terjadi kalau kayak Asin gitu? banget. Asoy banget. Masih tuh. bisa dimakan gak? Bisa dicuci. Harus Artinya tapi banyak sia-sia iya. toh. Iya. Sia-sia kan? Garam itu akan berguna ketika dia dipakai secukupnya dan pas dan gak pernah banyak. Jadi Inang mau membangun kalian berkarakter seperti itu, sedikit tapi berkualitas. Masuk cocok enggak? Sedikit tapi Tapi berkualitas. Jadi langsung ingat Kak. Jadi pertanyaan kalian tadi relate enggak? Buktinya Yesus katakan firman Tuhan itu 2000 tahun yang lalu kan, bahkan lebih. Relate enggak sampai hari ini? Sangat. Jadi relate. Kenapa kalian menganggap itu enggak relate? Karena lebih banyak yang nggak menjaga daripada jadi perbandingan Jumlahnya. 1 dengan 100 itu garam ya. Dia sedikit saja tapi dia mampu memberi pengaruh yang luar biasa. Bayangkan 1 kilo daging, Risa racik bumbu yang luar biasa, komplit nih Mim. Gak ada yang kurang bumbu-bumbunya. Coba cicip tanpa garam. Enak nggak? Kurang. Tapi dengan garam yang secukupnya itu, yang katakanlah secuil itu, dibanding beberapa bumbu, jenis bumbu perbumbuan yang kalian masuk, lebih berpengaruh mana? Garam toh. Jadi garam itu nggak perlu banyak kan. Jadilah jadilah generasi Gen Z yang nggak perlu banyak, sedikit tapi dia mampu memberi rasa ke banyak orang. Paten nggak? Sedap juga. Quotes hari ini. Quality Iya over dong. quantity. Nah, itu. Jadi Benar-benar. jangan takut deh. Wah, Nang gak diterima, gak ada teman. Kalau kita terlalu menjaga, jangan. Garam itu sedikit tapi mempengaruhi. Itu tantangan banget untuk kita ngejaga itu sih, Iya, Nang. Benar. Jagalah. Karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat Iya. yang Kayaknya ya apa-apa harus viral gitu. iya. Karena segampang itu. Mas. Segampang itu. Emang. Tapi kita apa sih gampang viral tapi nggak berkualitas juga Iya. salah ya, Nang. Benar, iya. Dan biasanya gampang viral, gampang juga kok tenggelam. Iya. Lebih baik kita berjalan pelan-pelan dengan konsisten, tapi dia akan dikenang sepanjang zaman. Wah, Keren banget warga, keren banget nih warga. Udah Risa, semangat ya Risa, Gen Z ini. Mima juga dong. Kita Gen Z Kak ternyata. Iya. Gimana Kak menjalani kehidupan Gen Z Kak? Gerbak-gedebuk tapi is okay. Iya, yes. Iya sih. Tetap Cocok. semangat. Iya. Buktinya tetap melayani melalui podcast hari ini. Sip. Sedap, keren banget Naposo Metro, keren. Iya dong. Inang juga bermimpi Naposo Metro kelak pasti